Dan kini kita akan simak agenda ekonomi di hari ini pemirsa Jumat 6 Oktober 2023. Di antaranya adalah di China ada libur nasional, kemudian juga ada data soal cadangan devisa di Indonesia, Singapura, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan, dan juga di India di bulan September. Kemudian juga ada data soal output sektor jasa Korea Selatan secara month-on-month di bulan Agustus, dan ada data soal cadangan devisa Filipina di bulan September. Dari Amerika Serikat, tingkat pengangguran Amerika Serikat di bulan September, kemudian juga ada data soal posisi cadangan di Bank Federal Reserve. Sementara dari agenda emiten hari ini, diantaranya adalah ada IPO PT Kokoh Eksa Nusantara dengan kode saham KOCI dan IPO dari PT Sumber Sinergi Makmur dengan kode saham IOTF. Dan BBNI ini akan memasuki tanggal awal perdagangan nominal baru pasca stock split. Kemudian ada AALI yang menggelar KUM dividen tunai, dan Hexa akan menggelar X dividen tunai, dan Baca ini akan menggelar RUPS. Dan kita akan lihat bersama bagaimana pembukaan bursa-bursa utama di Asia. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, pemirsa, bursa Asia di pagi hari ini dibuka kompak menguat. Nikkei menguat 0,02% di level 31.081,81. STI Singapura menguat 0,06% di level 3.156,85. Kospi Korea menguat 0,43% di level 2.413,92. Dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,1% di level 17.213,87. Dan pemirsa, untuk berbincang dan juga membahas beberapa hal menarik di Market Buzz kali ini sudah tersambung melalui video conference ada Mas Andika Cipta Labora, beliau adalah analis dari PT Kanakahita Sulfira. Halo, selamat pagi Mas Andika. Halo, selamat pagi Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga kita sehat selalu ya Mas Andika ya. Ya Mas. Baik, bicara mengenai pelemahan dari IHSG kemarin, kembali kemudian masuk ke area negatif. Analisis Anda seperti apa, dan secara antisipasi apa yang bisa kita antisipasi dari pelemahan IHSG ini? Oke Mas, memang IHSG ini tertekan dalam seminggu terakhir ini karena rupiah itu ke level 15.600-an ya Mas, karena memang The Fed ini masih memberikan sinyal bahwa tidak akan menurunkan suku bunga dan justru akan menaikkan suku bunga lagi ya, karena memang menargetkan untuk capai level inflasinya The Fed itu di sekitar 2%. Selain itu juga memang indeks tertekan karena koreksinya harga komoditas seperti komoditas batu bara yang beberapa hari belakangan terakhir ini juga koreksi, sehingga membuat saham-saham batu bara yang juga memiliki market cap besar terkoreksi. Selain itu juga harga minyak dunia yang mulai terkoreksi juga menjadi beban untuk IHSG. Seperti itu Mas. Oke, yang menarik adalah sebetulnya kalau bicara mengenai data-data dari global sendiri, ini yang kemudian akhirnya membebani pergerakan dari IHSG ya. Kalau kita lihat dari beberapa sektor yang justru mengalami penguatan, Mas Andika, di antaranya adalah sektor konsumsi dan juga farmasi. Kemarin Mayora contohnya menguat 7,5% dan Sido naik 8%. Nah, analisis Anda mengenai sektor-sektor ini seperti apa? Oke Mas, memang karena adanya ketidakpastian ekonomi global karena The Fed masih ingin menaikkan suku bunga ini, jadi investor ini kembali melirik saham-saham defensif Mas. Ya kita ketahui ya, konsumer memang ketika krisis terjadi produknya akan tetap dipakai oleh masyarakat, sehingga memang para pelaku pasar melirik kembali sektor konsumer seperti Mayora, lalu kemarin juga Unilever naik, ULTJ naik, lalu Sido juga naik, karena memang investor melihat saham defensif ini menjadi pilihan ketika market ini sedang dilanda ketidakpastian ekonomi global, seperti itu Mas. Jadi sektor-sektor defensif ini kembali difavoritkan oleh investor pada saat-saat momen ketidakpastian global ini, begitu ya? Oke, Betul Mas. dari sektor-sektor berbasis konsumsi dan juga farmasi lah, yang kemudian Anda nilai cukup menarik dan juga cukup direkomendasikan, yang mana saja Mas Andika? Oke, kalau saya sendiri melihat pergerakan saham-saham konsumer, saya paling menarik itu di saham Unilever ya Mas. Seperti kita ketahui, memang produknya itu kita pakai setiap hari ya, seperti itu. Dan juga di lain sisi ya, secara teknikal juga sudah mulai bergerak naik.
dan ini sedang retrace dan kemarin kembali menguat. Dan saham Unilever ini kalau saya lihat dibandingkan dengan saham konsumer yang memiliki market cap besar seperti Mayora, ICBP, ini masih terbilang sangat murah, Mas. Oke, artinya potensial upside-nya dibandingkan dengan saham-saham lain di sektor yang sama untuk Unilever masih Masih cukup lebar besar. begitu ya. Oke, harga terakhir Mas. menarik untuk bisa langsung masuk atau Anda melihat justru ada potensi pelemahan sedikit untuk kemudian bisa masuk ke Unilever di harga yang lebih murah? Oke, karena memang kemarin Unilever naik sekitar 2,23% ya, dan tutup di level 3660, nampaknya saya sudah mulai akan beli ya Mas, kalau di harga sekarang seperti itu. Oke, baik. Untuk target price sendiri di akhir tahun untuk Unilever di level berapa Mas Andika? Oke, saya menargetkan untuk akhir tahun itu Unilever sudah kembali ke level 4000 Mas. Baik, oke. Ya, itu tadi analisis mengenai saham Unilever, salah satu saham berbasis konsumsi yang direkomendasikan oleh Mas Andika. Kita ke BBNI yang menarik diperdagangkan pasca stock split dengan harga yang baru. Sejauh mana ini kemudian menimbulkan semacam appetite lah ya dari investor untuk bisa masuk ke BBNI, dan secara teknikal atau mungkin fundamental apa saja alasannya untuk kemudian kita bisa masuk ke BBNI, Mas Andika? Oke, karena memang BBNI akan stock split perdagangan hari ini dan akan lebih terjangkau ya harganya oleh investor retail, ini membuat nantinya saham BBNI akan semakin menarik ke depannya. Tapi ya secara historis yang saya perhatikan saham-saham yang baru stock split itu dengan nominal baru itu akan cenderung lebih terkoreksi karena memang dia itu sudah naik terlebih dahulu sebelum tanggal come date. Karena para investor tertarik ya dengan stock split seperti itu, Mas. Oke, jadi momen akan melakukan stock split ini dimanfaatkan untuk kemudian bisa masuk terlebih dahulu, kemudian pada saat stock splitnya ataupun mungkin mulai perdagangan dengan harga baru dilepas dulu gitu ya, terjadi Ya, koreksi ini terbukti gitu. juga ya, Mas. BNI mencetak all-time high pergerakan harga sahamnya. Oke, baik. Untuk rekomendasinya BBNI buy on weakness saja ya? Saya sih lebih sell on strength ya Mas Sell on untuk seminggu 2 minggu ke depan. Baik. Itu karena memang akan ada tekanan jual terlebih dahulu nih setelah stock split. Baik. Karena kan sebelum stock split ini BNI sudah naik signifikan dan memang rawan untuk profit taking Mas. Karena ada aksi stock split ya, sentimen positif yang membuat BNI ini all time high. Baik, semakin menarik Mas Andika, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, dan pemirsa tetap bersama kami, sejenak kami akan segera kembali.